Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Diana Sofia dengan NIM 230507611. Di sini saya akan memaparkan beberapa materi yang telah disampaikan oleh kelompok 9 mengenai konsep dasar evaluasi belajar dan pembelajaran. Yang pertama, pengertian evaluasi. Belajar dan pembelajaran secara etimologi. Evaluasi berasal dari bahasa Inggris yaitu evaluation, dari akar kata value yang berarti nilai atau harga. Secara terminologi, beberapa ahli memberikan pendapat tentang pengertian evaluasi. Yang pertama, menurut Edwin, dalam kamus mengatakan bahwa evaluasi mengandung pengertian suatu tindakan atau proses dalam menentukan nilai sesuatu. Evaluasi belajar dan pembelajaran adalah proses untuk menentukan nilai belajar dan pembelajaran yang dilaksanakan dengan melalui kegiatan penilaian atau pengukuran belajar dan pembelajaran. Selanjutnya ada ruang lingkup evaluasi pembelajaran. Secara umum, ruang lingkup evaluasi pendidikan dan pembelajaran dapat dilihat dari ruang lingkungan proses pendidikan sebagai suatu sistem. Seperti diketahui bahwa evaluasi adalah bagian dari proses pendidikan secara menyeluruh, bukan hanya sekedar kumpulan teknik-teknik yang diperlukan oleh guru dalam mengukur hasil belajar peserta didik, melainkan suatu proses kontinu yang mendasari seluruh proses pendidikan dan pembelajaran yang baik. Selanjutnya ada kedudukan evaluasi dalam proses pendidikan. Menurut Davis tahun 1990, evaluasi dalam pembelajaran dilakukan karena memungkinkan untuk yang pertama, mengukur kompetensi atau kapabilitas siswa apakah mereka telah melaksanakan tujuan yang telah ditentukan. 2. Menentukan tujuan yang mana belum direalisasikan sehingga tindakan perbaikan cocok untuk diadakan. Yang ketiga, memutuskan ranking siswa. Dalam hal kesuksesan mereka mencapai tujuan yang telah ditentukan. 4. Memberikan informasi kepada guru tentang cocok tidaknya strategi pembelajaran yang ia gunakan, supaya kelebihan dan kekurangan strategi mengajar tersebut dapat ditentukan. Yang kelima, merencanakan prosedur untuk memperbaiki rencana pelajaran dan menentukan apakah sumber belajar tambahan perlu digunakan atau tidak. Yang selanjutnya ada syarat-syarat umum evaluasi. Yang pertama, validitas. Yang kedua, reliabilitas. Yang ketiga, objektivitas. Keempat, praktikabilitas. 5, ekonomis. Selanjutnya, tujuan evaluasi. Tujuan evaluasi adalah suatu kegiatan yang disengaja dan bertujuan. Kegiatan evaluasi dilakukan dengan sadar oleh guru dengan tujuan untuk memperoleh kepastian mengenai keberhasilan belajar setiap siswa dan memberikan masukan kepada guru mengenai apa yang dia lakukan dalam kegiatan pengajaran. Selanjutnya, fungsi-fungsi evaluasi pembelajaran. Yang pertama, evaluasi berfungsi selektif. Dengan mengadakan evaluasi, guru dapat mengadakan seleksi pada siswanya dengan tujuan memilih siswa yang dapat diterima di sekolah tertentu untuk memilih siswa yang dapat naik ke kelas untuk memilih siswa yang seharusnya dapat beasiswa atau memilih siswa yang sudah berhak lulus. Yang kedua, evaluasi berfungsi diagnostik. Apabila alat yang digunakan dalam evaluasi cukup memenuhi persyaratan, maka dengan melihat hasilnya, guru akan dapat
mengetahui kelemahan siswa dan sebab-sebab kelemahan pada siswa. Yang ketiga ada evaluasi, berfungsi sebagai penempatan untuk dapat menentukan dengan pasti di kelompok mana seorang siswa harus ditempatkan. Maka digunakanlah suatu kegiatan evaluasi sekelompok siswa yang mempunyai hasil evaluasi yang sama, berada dalam kelompok yang sama dalam belajar. Yang keempat ada evaluasi, berfungsi sebagai pengukuran keberhasilan. Fungsi ini dimaksudkan untuk mengetahui sejauh mana suatu program berhasil diterapkan. Keberhasilan program tersebut ditentukan oleh beberapa faktor, yaitu metode mengajar, kurikulum, sarana, dan sistem kurikulum. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.